Assalamualaikum, jumpa lagi di Fitrimarsa Channel. Pernahkah kita mengalami salah publikasi? Jadi misalnya kita sudah melakukan proses publikasi di jurnal Scopus, sementara begitu terbit, kita melihat jurnal tersebut sudah discontinue atau perbedaan kuartil. Nah, biasanya kita terbiasa melihat hanya di Skimago. Sementara Skimago dengan Scopus ini memiliki perhitungan yang berbeda dan juga timing yang berbeda. Nah, apa yang menyebabkan ini berbeda dan bagaimana solusinya? Mari kita kupas di dalam tutorial kali ini. Oke, jadi sebelumnya kita perlu tahu dulu bagaimana pembagian persentil yang mana menentukan bahwa jurnal ini Q1, Q2, Q3, atau Q4. Nah, ini adalah persentil atau persentase dari masing-masing kuartil jurnal yang ditentukan oleh Scopus. Untuk Q1 itu 75 sampai 99%, Q2 50 sampai 74%, Q3 25 sampai dengan 49%, dan Q4 0 sampai 24%. Nah, ini adalah patokan. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat misalnya contohnya salah satu jurnal gitu ya, di sini saya contohkan satu jurnal ini adalah kalau di Skimago gitu ya, Skimago International Journal of Intelligent Engineering System ini masuk pada kuartil 3. Nah, sekarang kita ingin lihat sebenarnya kalau di Scopus, karena sebenarnya yang memiliki data itu kan Scopus ya. Nah, kita lihat di Scopus jurnal ini sebenarnya apakah memang benar kuartil 3 gitu ya. Nah, kita masuk ke Scopus. Nah, masuk ke source ya. Jadi kita masuk ke webnya Scopus, kemudian masuk ke source, pastikan di sini title, dan di sini saya kopas titlenya, saya find source. Nah, lalu saya cari datanya ini ya, International Journal of Intelligent Engineering and System. Kalau di sini 62%, artinya kalau 62%, kalau berdasarkan data ini, dia adalah kuartil 2. Nah, kenapa di dalam Skimago dari jurnal ini dia Q3? Nah, penjelasannya ada di sini. Jadi inilah yang membedakan kenapa Skimago dan Scopus ini memiliki kadang di sebuah jurnal itu memiliki perbedaan kuartil sehingga mengecohkan kita yang kita berharap bisa masuk Q1 atau Q2 ternyata dia Q3 atau sebaliknya. Nah, ini yang perlu kita pahami kita semua para peneliti yang memang ingin mempublikasikan ke jurnal. Nah, kita pastikan tahu perbedaannya. Nah, ini adalah beberapa penyebab utama kalau berdasarkan ChatGPT ya. Nah, yang pertama ini adalah perbedaan waktu, gitu ya. Jadi perbedaan waktu pembaruan data, di mana Scopus itu memperbarui data secara lebih cepat dan berkelanjutan. Sedangkan Skimago biasanya memperbarui indikatornya setahun sekali berdasarkan Scopus tahun sebelumnya. Nah, akibatnya sebuah jurnal dapat sudah terindeks atau bahkan dihentikan di Scopus tetapi statusnya belum tercermin di Skimago. Nah, ini juga yang teman-teman harus hati-hati. Kadang kita merasa ini sudah sesuai, kita selalu melihatnya di Skimago, padahal sebenarnya jurnal tersebut sudah discontinue gitu. Nah, kedua perbedaannya lagi adalah perbedaan tujuan sistem. Nah, Scopus itu adalah basis data pengindeksan artikel dan jurnal. Sedangkan Skimago adalah sistem analisis bibliometrik yang menghitung dampak jurnal menggunakan indikator SGR, Age Index, kuartil, Q1 sampai dengan Q4, dan sebagainya. Nah, tidak semua jurnal yang ada di Scopus langsung muncul atau memperoleh matriks lengkap di Skimago. Nah, ini perbedaan tujuannya di situ. Nah, perbedaan penghitungan kuartil. Nah, ini yang seringkali mengecoh. Padahal memang Skimago dan Scopus itu adalah perusahaan yang berbeda. Nah, Skimago membaca datanya dari Scopus gitu ya. Jadi kuartil di Scopus melalui set score dapat berbeda
dengan kuartil di Skimago melalui SJR. Sebuah jurnal dapat berstatus Q2 berdasarkan size core Scopus, tapi dia Q3 berdasarkan SJR Skimago, karena dia berbeda cara menghitung. Nah, hal ini terjadi karena metodologi penghitungan dan bobot citasi yang berbeda. Penyebabnya lagi misalnya juga disebabkan jurnal baru di Skimago. Nah, jurnal yang baru diterima Scopus sering belum memiliki data citasi yang cukup untuk dihitung indikator SGR. Sedangkan jurnal tersebut dapat ditemukan di Scopus tapi belum muncul di Skimago. Jadi seakan-akan tidak ada gitu ya. Nah, ini kita harus bisa tahu kemana kita harus merujuk gitu ya. Nah, kelima, coverage dan subject area. Di Skimago mengelompokkan jurnal ke dalam kategori bidang ilmu tertentu yang kadang berbeda dengan kategori yang ditampilkan. Sementara perbedaan kategori ini dapat menghasilkan kuartil yang berbeda. Nah, ini yang juga menyebabkan perbedaan kuartil. Dan yang penting juga adalah jurnal yang discontinued. Jika suatu jurnal dihentikan Scopus atau discontinued oleh Scopus karena masalah kualitas atau evaluasi ulang data historisnya masih dapat muncul di Skimago. Jadi bisa berbanding terbalik tadi. Jadi saat saya tadi memberikan contoh ya, contoh jurnal ini di Skimago, katakanlah Q3, tapi ternyata di Scopus itu sebenarnya sudah discontinued gitu ya, karena itu tadi perbedaan waktu itu tadi. Jadi kita harus benar-benar tahu update terbaru itu kalau kita ingin melihat jurnal itu di mana gitu ya. Jadi kita patokannya kalau saran saya melihat dari data Scopus gitu ya. Jadi ini yang menjadi pembeda gitu ya, yang menjadikan para penulis itu sering terkecoh merasa jurnalnya sudah terindeks Scopus, tapi ternyata sudah discontinued, atau jurnalnya dikira kuartil 2 tapi ternyata kuartil 4 dan seterusnya. Nah, itu teman-teman yang mungkin semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.